Di sebuah desa kuno di Jawa, masyarakat hidup damai dengan sawah yang luas dan hutan rimbun yang menyelimuti perbukitan. Namun ketenteraman itu sering terganggu oleh serangan perampok yang datang dari luar wilayah. Mereka merampas hasil bumi, mengganggu penduduk, dan menebar ketakutan. Rakyat tak berdaya menghadapi kekuatan mereka yang berjumlah banyak. Keadaan itu membuat mereka mencari simbol keberanian baru. Pada suatu malam, para tetua desa berkumpul di balai pertemuan. Mereka berbicara tentang bagaimana cara membangkitkan semangat juang rakyat. Salah satu tetua mengusulkan untuk membuat sebuah pertunjukan yang meniru keberanian prajurit berkuda. Ide itu disambut dengan semangat oleh yang lain. Dari sanalah benih pertama kuda lumping lahir. Salah seorang tetua desa, Ki Suro, dikenal memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Ia memohon petunjuk dengan bersemedi di pinggir hutan bambu. Dalam keheningan malam, ia melihat bayangan kuda hitam berlari di langit. Matanya menyala merah dan tubuhnya memancarkan cahaya aneh. Kuda itu seakan membisikkan pesan tentang kekuatan dan perlindungan. Ki Suro kembali ke desa dengan wajah penuh keyakinan. Ia berkata bahwa roh kuda penjaga telah memberinya wangsit. Buatlah kuda dari anyaman bambu, maka semangat prajurit akan menyatu dengan rakyat, katanya. Penduduk desa pun bergotong royong membuat tiruan kuda dari bambu dan anyaman kulit. Kuda-kuda itu dihiasi warna mencolok, seakan menyimpan jiwa kehidupan di dalamnya. Setelah persiapan berhari-hari, tibalah saat pertunjukan pertama kuda lumping. Para pemuda desa menari dengan gagah, seakan menunggang kuda sungguhan. Gerakan mereka menirukan prajurit yang berperang, menghentakkan kaki dengan penuh semangat. Dentuman gamelan mengiringi tarian, membuat suasana semakin bergelora. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang penari tiba-tiba jatuh, tubuhnya bergetar, matanya terpejam, lalu bangkit dengan tenaga luar biasa. Ia menari tanpa lelah, bahkan memakan pecahan kaca yang ada di tanah. Orang-orang tercengang karena ia seolah dirasuki kekuatan gaib. Dari situlah misteri kuda lumping mulai dikenal. Berita tentang pertunjukan aneh itu menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang percaya bahwa roh kuda penjaga turun dan merasuki para penari. Ketika gamelan dimainkan dengan irama tertentu, roh itu datang, menguatkan tubuh para penari dan membuat mereka kebal terhadap luka. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai tarian yang berhubungan dengan dunia gaib. Para sesepuh memberi nasihat agar tarian itu tidak dimainkan sembarangan. Mereka percaya setiap hentakan kaki dan alunan gamelan adalah panggilan bagi makhluk gaib. Semakin sering dimainkan, semakin kuat pula ikatan antara penari dan roh penunggang tak kasat mata. Maka, setiap pertunjukan harus selalu disertai doa dan sesajen untuk menjaga keseimbangan. Seiring waktu, kuda lumping menjadi bukan hanya tarian hiburan, melainkan juga simbol perlawanan rakyat. Para pemuda yang menari merasakan keberanian membuncah, seakan benar-benar menjadi prajurit gagah berani. Mereka mampu melawan perampok dengan semangat yang tak pernah pudar. Kuda lumping menjadi lambang kekuatan rakyat kecil menghadapi penindasan. Namun, kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa penari mulai sering kerasukan.
berbicara dengan suara asing, atau melakukan hal-hal berbahaya. Sebagian warga merasa takut, khawatir roh yang dipanggil bisa membawa petaka. Maka, sejak saat itu, kuda lumping dipandang dengan dua sisi. Seni keberanian sekaligus tarian penuh misteri. Para sesepuh desa mulai mengajarkan bahwa sebelum pertunjukan kuda lumping dimulai, harus ada sesajen yang dipersembahkan. Nasi tumpeng, kembang 7 rupa, dan kemenyan dibakar sebagai tanda penghormatan. Asap kemenyan diyakini memanggil roh kuda penjaga yang pernah dilihat Ki Suro dalam semedinya. Dengan begitu, tarian berjalan dengan selamat. Namun tidak semua orang percaya. Sebagian pemuda menganggap itu hanya mitos belaka. Mereka tetap menari tanpa mengikuti aturan dan hasilnya sering berujung aneh. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada pula yang berteriak dengan suara menyeramkan, seolah makhluk lain berbicara melalui tubuhnya. Semakin lama, semakin nyata misteri yang menyelimuti tarian ini. Dalam setiap pertunjukan, selalu ada penari yang masuk ke dalam keadaan trans. Mereka menari dengan mata kosong, tubuhnya seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Bahkan mereka mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Memakan pecahan kaca, menggigit padi hingga hancur, dan menelan bara api tanpa terluka. Penonton pun merinding menyaksikan hal itu. Warga desa percaya bahwa dalam keadaan trans, roh prajurit atau kuda gaib benar-benar turun ke bumi. Tubuh para penari hanyalah wadah sementara. Karena itu, penari trans selalu dijaga oleh seorang pawang. Tugas pawang adalah mengendalikan roh yang masuk agar tidak melukai penari ataupun orang di sekitarnya. Instrumen gamelan menjadi bagian penting dari pertunjukan kuda lumping. Irama tertentu dipercaya dapat membuka jalan bagi roh untuk datang. Suara kendang yang menghentak, gong yang berdentum, dan seruling yang melengking menjadi panggilan halus bagi makhluk tak kasat mata. Semakin cepat musik dimainkan, semakin liar pula gerakan penari. Beberapa warga desa bercerita bahwa pernah suatu kali gamelan dimainkan tanpa henti, dan para penari trans tidak bisa dikendalikan. Mereka menari hingga fajar, seakan tubuhnya bukan milik mereka lagi. Setelah pertunjukan usai, penari itu jatuh ke tanah dan tidak ingat apapun. Dari situ, gamelan dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kuda lumping lambat laun dikenal sebagai tarian yang mempertemukan dua dunia. Dunia manusia dan dunia roh. Penonton datang bukan hanya untuk hiburan, tapi juga ingin merasakan aura gaib yang menyelimuti pertunjukan. Banyak yang percaya, bila menonton dengan hati bersih, mereka akan mendapat perlindungan dari roh kuda penjaga. Namun sebaliknya, bila ada yang datang dengan niat buruk, roh akan menunjukkan amarahnya. Ada kisah seorang penonton yang mencoba mengolok-olok penari trans. Tiba-tiba, ia sendiri jatuh pingsan. Tubuhnya kaku, dan ketika sadar, ia menangis ketakutan. Peristiwa itu menjadi peringatan bagi semua orang. Jangan pernah meremehkan tarian kuda lumping. Seiring berjalannya waktu, kesenian kuda lumping menyebar ke desa-desa lain di Jawa. Setiap desa memiliki cara tersendiri dalam menampilkan tarian itu, namun selalu ada unsur mistis yang menyertainya. Ada yang menggunakan kuda anyaman berwarna hitam. Ada pula yang menghiasinya dengan warna merah dan emas. Semuanya tetap melambangkan kekuatan gaib.
Makin luas penyebarannya, makin banyak pula cerita aneh yang menyertai. Beberapa penari mengaku bermimpi ditunggangi kuda raksasa sebelum pementasan. Ada juga yang melihat bayangan prajurit bersenjata tombak mengelilingi arena pertunjukan. Semua itu membuat kuda lumping bukan hanya seni rakyat, melainkan juga warisan misteri yang terus hidup dari generasi ke generasi. Malam-malam tertentu setelah pertunjukan, beberapa warga mengaku melihat barisan prajurit samar di tepi sawah. Mereka menunggang kuda hitam dan bergerak tanpa suara, hanya meninggalkan jejak angin dingin. Orang-orang percaya itu adalah arwah prajurit masa lalu yang ikut menjaga tarian kuda lumping. Para tetua desa berkata bahwa roh-roh itu akan selalu datang bila gamelan ditabuh. Mereka bukan untuk menakuti, melainkan menguji keberanian. Jika penonton tetap tenang, roh itu akan memberi berkah. Tetapi bila ada yang takut, roh bisa menempel dan membuatnya sakit selama berhari-hari. Dalam setiap pertunjukan, seorang pawang selalu membawa cemeti. Cemeti itu tidak sekadar alat, melainkan simbol kekuasaan atas roh-roh yang datang. Dengan cambukan di udara, pawang bisa mengendalikan penari trance. Suara cemeti yang meledak di udara membuat roh penunggang berhenti bergerak liar. Namun, ada kalanya roh begitu kuat hingga cemeti pun tak mempan. Penari bisa meraung seperti binatang, melompat tanpa kendali, bahkan menggigit tanah. Pada saat itu, pawang harus membaca doa khusus. Jika gagal, penari bisa terus kerasukan hingga tubuhnya kelelahan. Itulah mengapa pawang dianggap sosok penting yang menjaga keseimbangan pertunjukan. Para sesepuh selalu memberi peringatan agar kuda lumping tidak dimainkan di hari-hari tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Karena dipercaya tabir antara dunia gaib dan dunia manusia terbuka lebih lebar. Namun, larangan itu tidak selalu dipatuhi. Ada sekelompok pemuda yang sengaja melanggarnya demi hiburan. Benar saja, pertunjukan itu berubah menjadi kacau. Hampir semua penari kerasukan, mereka berteriak dan berlari ke arah hutan. Gamelan berbunyi semakin cepat, seakan ditabuh sendiri, meski para penabuh sudah berhenti. Warga panik dan butuh waktu lama untuk menenangkan roh yang datang. Peristiwa itu membuat larangan semakin dipatuhi. Ada keyakinan lama bahwa kuda lumping bisa dijadikan sarana tumbal. Sebagian orang yang serakah menggunakan tarian ini untuk meminta kekayaan. Mereka mengundang roh-roh agar memberi keberuntungan dengan imbalan sesajen yang lebih besar. Tarian pun menjadi penuh muatan mistis yang berbahaya. Tetapi akibatnya selalu membawa malapetaka. Orang yang meminta kekayaan biasanya hidupnya tidak tenang. Ia sering diganggu mimpi buruk, bahkan keluarganya sakit-sakitan. Para tetua lalu menegaskan kembali, kuda lumping diciptakan untuk membangkitkan semangat, bukan untuk memanggil nafsu tamak. Di sebuah desa, seorang anak kecil tiba-tiba menari tanpa sadar ketika melihat kuda lumping. Tubuhnya lentur mengikuti irama gamelan. Matanya kosong dan ia mampu mengangkat kuda anyaman yang jauh lebih berat darinya. Orang-orang terkejut. Karena itu pertanda ia telah dipilih roh kuda penjaga. Sejak saat itu, anak itu tumbuh menjadi penari kuda lumping yang disegani. Setiap ia menari, penonton selalu merasakan aura berbeda.
seolah ada energi gaib mengalir di sekelilingnya. Anak itu diberi nama panggilan bocah kuda dan dipercaya memiliki hubungan batin dengan dunia roh. Dalam sebuah pertunjukan besar, seorang penari kerasukan tiba-tiba mengambil bara api dari tungku. Ia memasukkan ke mulutnya, mengunyah, lalu menghembuskan asap tanpa merasa sakit. Penonton menjerit ketakutan sekaligus kagum. Hal itu semakin menegaskan bahwa tarian ini bukan sekadar pertunjukan biasa. Pawang menjelaskan bahwa dalam keadaan trans, tubuh penari dilindungi oleh roh. Api, kaca, bahkan cambukan cemeti tidak bisa melukai mereka. Tetapi setelah sadar, tubuh mereka lemas seperti kehilangan tenaga. Fenomena ini terus menjadi misteri yang belum pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Beberapa penonton pernah mengaku melihat bayangan kuda asli di balik kuda anyaman. Ketika penari menungganginya, terlihat sesaat ada kuda besar berlari mengikuti gerakan mereka. Tetapi ketika dilihat lebih dekat, bayangan itu menghilang. Peristiwa ini menambah keyakinan bahwa roh kuda benar-benar hadir. Ada juga yang mengatakan, bila bayangan itu terlihat jelas, berarti roh sedang marah. Biasanya, setelah itu terjadi, penari trans semakin sulit dikendalikan. Maka, pawang selalu berjaga lebih hati-hati setiap kali penonton melaporkan melihat bayangan kuda gaib di arena pertunjukan. Ada kisah lama tentang seorang penari yang sombong. Setelah terkenal karena kuda lumping, ia menantang roh agar masuk ke tubuhnya sesuka hati. Awalnya ia tetap selamat, tetapi lama-kelamaan tubuhnya melemah. Ia sering berjalan sendiri di malam hari, berbicara dengan suara asing, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Warga desa percaya ia diambil oleh roh kuda yang dulu sering ia tantang. Sejak itu, para penari selalu diingatkan untuk rendah hati. Tarian ini adalah anugerah, bukan untuk kesombongan. Barang siapa melanggar, kutukan bisa menimpa dirinya. Di balik semua pertunjukan kuda lumping, selalu ada seorang juru kunci yang menjaga rahasia besar. Ia tahu doa-doa khusus, kapan roh bisa dipanggil, dan kapan harus dihentikan. Juru kunci biasanya tidak menari, tetapi tanpa kehadirannya, pertunjukan bisa berbahaya. Konon, doa yang ia baca adalah warisan turun-temurun sejak zaman leluhur. Tidak sembarang orang boleh mengetahuinya. Jika rahasia itu bocor, roh bisa marah dan meninggalkan tarian kuda lumping selamanya. Maka, juru kunci selalu dihormati sebagai penjaga keseimbangan seni dan gaib. Seiring berkembangnya zaman, kuda lumping ditampilkan di banyak tempat, bahkan di kota besar. Tetapi meski tampil modern, unsur mistisnya tetap tidak bisa hilang. Penonton masih sering menyaksikan penari kerasukan, memakan beling, atau melakukan hal mustahil. Misteri itu tetap melekat di setiap pertunjukan. Bagi sebagian orang, kuda lumping hanyalah seni rakyat. Namun, bagi yang pernah merasakan langsung auranya, tarian ini adalah jembatan ke dunia tak kasat mata. Itulah sebabnya kuda lumping tetap bertahan hingga kini, berdiri di antara seni dan misteri, tak lekang oleh waktu. Suatu ketika, rombongan penari kuda lumping diundang untuk pentas di kaki gunung. Pertunjukan berjalan meriah, tetapi di tengah tarian, kabut tebal turun dengan cepat. Dari balik kabut, terdengar derap kuda gaib. Meski tidak ada kuda sungguhan di sana, penonton pun terdiam. Hanya suara gamelan yang terus berbunyi. Pawang segera mengibaskan cemetinya,
mencoba menenangkan roh yang datang. Namun, kabut makin pekat hingga penari tak terlihat. Setelah kabut hilang, beberapa penari jatuh pingsan, dan salah satunya berbisik tentang prajurit gaib dari gunung yang ikut menari bersamanya. Sejak itu, gunung dianggap sebagai tempat suci bagi kuda lumping. Bukan hanya penari yang bisa kerasukan, penonton pun kadang terkena imbas. Ada kisah seorang lelaki yang sedang menonton tiba-tiba berteriak keras dan berlari ke arena. Ia menari seperti penunggang kuda, padahal tidak pernah berlatih sebelumnya. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, tetapi gerakannya begitu luas. Pawang segera menghentikan gamelan agar roh tidak semakin liar. Lelaki itu jatuh tersungkur, lalu sadar sambil menangis. Ia berkata ada bayangan kuda putih yang memaksanya ikut menari. Peristiwa itu membuat penonton semakin yakin bahwa roh kuda lumping memilih siapa saja tanpa pandang bulu. Pada sebuah malam pertunjukan, ketika gamelan mencapai puncak, cahaya api terlihat berputar di langit. Orang-orang berteriak, menyangka itu bintang jatuh. Tetapi cahaya itu terus menari mengikuti irama. Para tetua berkata, itu adalah roh prajurit yang datang dalam wujud cahaya. Pertunjukan malam itu dikenang sebagai yang paling mistis. Para penari menari tanpa lelah, seakan diberi tenaga tambahan. Ketika pertunjukan usai, cahaya itu lenyap begitu saja. Hingga kini, banyak yang percaya roh penjaga kuda lumping bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk api di langit. Karena kekuatan gaibnya, kuda lumping tidak bisa ditampilkan sembarangan. Ada aturan bahwa sebelum pentas, harus dilakukan doa bersama. Jika tidak, roh yang datang bisa mengamuk. Para penari pun selalu diberi wejangan agar menghormati tarian, bukan sekadar menjadikannya hiburan. Di beberapa desa, kuda lumping bahkan dianggap sakral. Tarian ini hanya dimainkan untuk acara besar, seperti panen raya atau hajatan penting. Dengan begitu, kesakralannya tetap terjaga, dan roh yang mendampingi tidak merasa diremehkan. Pernah terjadi kisah di mana dua kelompok kuda lumping dari desa berbeda saling unjuk kebolehan. Pertunjukan awal berjalan normal, tetapi ketika gamelan dipercepat, penari dari kedua kelompok kerasukan. Mereka menari saling berhadapan, seakan sedang berperang sungguhan. Penonton panik melihat pertarungan gaib itu. Pawang dari kedua desa berusaha keras menghentikan roh-roh yang bertarung. Akhirnya gamelan dihentikan secara mendadak. Penari terjatuh bersamaan, napas mereka tersengal. Sejak peristiwa itu, pertarungan antar kelompok dilarang karena dikhawatirkan memicu bentrokan roh yang lebih besar. Awalnya, kuda lumping hanya dimainkan oleh kaum pria. Namun suatu ketika seorang gadis muda ikut menari. Tanpa diduga, ia justru menjadi penari trans paling kuat. Tubuhnya bergerak lincah, wajahnya berubah seakan bukan dirinya lagi. Penonton terpesona sekaligus takut melihatnya. Sejak saat itu, penari wanita mulai ikut dalam pertunjukan. Mereka dipercaya memiliki ikatan lebih halus dengan roh, sehingga lebih mudah kerasukan. Tetapi pawang harus lebih waspada, karena jika roh yang masuk terlalu kuat, penari wanita bisa pingsan berhari-hari setelahnya. Ada sebuah arena pertunjukan yang selalu dianggap angker, karena di sampingnya berdiri pohon beringin tua. Setiap kali kuda lumping dimainkan di sana, penonton melihat bayangan hitam di cabang pohon itu. Kadang bayangan itu berbentuk kuda, kadang berbentuk manusia. Orang-orang percaya pohon itu menjadi tempat singgah roh penunggang kuda. Karena itu,
sebelum pertunjukan dimulai, pawang selalu menaruh sesajen di bawah beringin. Dengan cara itu, roh tidak mengganggu jalannya tarian. Hingga kini, pohon itu masih dianggap keramat oleh warga sekitar. Selain untuk hiburan, kuda lumping juga dipercaya bisa mendatangkan berkah panen. Ketika sawah mulai menguning, warga mengadakan pertunjukan sebagai bentuk syukur. Penari menari dengan semangat, seolah membajak sawah dan menjaga padi dari hama. Banyak yang percaya setelah tarian itu digelar, hasil panen selalu melimpah. Roh prajurit dan kuda dipercaya membantu menjaga sawah dari gangguan. Karena itulah, kuda lumping menjadi bagian erat dari kehidupan pertanian masyarakat Jawa. Pernah suatu kali, setelah pertunjukan selesai, warga menemukan jejak kuda asli di tanah. Padahal semua kuda yang dipakai hanyalah anyaman bambu. Jejak itu besar, dalam, dan mengarah ke hutan. Orang-orang ketakutan karena yakin roh kuda sungguhan baru saja hadir. Beberapa pemuda mencoba mengikuti jejak itu, tetapi jejak berhenti tiba-tiba di tengah hutan. Tidak ada siapapun di sana, hanya suara angin yang menderu. Sejak saat itu, arena pertunjukan dianggap sebagai tempat persinggahan roh kuda. Kuda lumping semakin dikenal luas, tetapi pandangan masyarakat tetap terbelah. Ada yang menganggapnya simbol keberanian rakyat. Ada pula yang melihatnya sebagai tarian penuh bahaya. Banyak orang yang kagum, tetapi tidak sedikit yang takut mendekat. Bagi penari, tarian ini adalah jalan untuk menyatu dengan roh prajurit masa lalu. Bagi penonton, ia adalah tontonan yang selalu menegangkan. Dan bagi pawang, ia adalah tanggung jawab besar, menjaga keseimbangan antara keberanian dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Suatu hari, pertunjukan kuda lumping tetap digelar meski hujan deras turun. Anehnya, para penari tidak basah kuyup. Tubuh mereka tetap kering dan gamelan berbunyi nyaring meski tertimpa hujan. Penonton tertegun karena seakan ada kekuatan gaib yang melindungi arena tarian. Setelah pertunjukan usai, hujan pun reda tiba-tiba. Langit terang kembali, meninggalkan pelangi di atas desa. Orang-orang percaya itu pertanda roh penjaga berkenan dan memberi restu. Tarian itu dikenang sebagai bukti bahwa alam pun tunduk pada kekuatan kuda lumping. Ada kisah tentang seorang orang asing yang datang ke desa hanya untuk menonton pertunjukan. Ia duduk diam di barisan depan, tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika gamelan berhenti, orang asing itu menghilang begitu saja. Banyak yang percaya ia bukan manusia, melainkan roh penunggang kuda yang menyamar. Sejak peristiwa itu, warga selalu berhati-hati dengan penonton yang tidak dikenal. Mereka percaya roh bisa hadir dalam wujud apa saja. Dengan begitu, penonton dan penari harus tetap menjaga sikap hormat selama pertunjukan berlangsung. Ketika desa dilanda pagebluk penyakit, para tetua memutuskan menggelar kuda lumping sebagai penolak bala. Penari menari dengan penuh semangat. Pawang membaca doa-doa khusus dan sesajen dipersembahkan. Malam itu, suara gamelan bergema hingga ke pelosok desa. Anehnya, setelah itu penyakit mulai mereda. Orang-orang yang sakit
berangsur sembuh, dan desa kembali tentram. Sejak itu, kuda lumping dipercaya bukan hanya tarian perang, tapi juga sarana untuk mengusir bencana. Tidak semua pertunjukan berjalan baik. Ada kisah sebuah desa yang memaksa menggelar kuda lumping tanpa restu sesepuh. Musik dimainkan, tetapi penari jatuh pingsan satu persatu. Gamelan pun tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, meski penabuh masih memukulnya. Pertunjukan itu dianggap gagal karena roh yang dipanggil tidak diberi penghormatan. Sejak itu, masyarakat sadar bahwa tarian ini bukan sekadar seni. Ada kekuatan tak terlihat yang harus dijaga dengan aturan dan kesakralan. Ada seorang penari yang buta sejak lahir. Ajaibnya, ketika menari kuda lumping, ia bergerak seakan bisa melihat. Langkahnya tepat, gerakannya luwes, bahkan lebih gagah dibanding penari lain. Orang-orang percaya roh kuda masuk ke dalam dirinya dan menjadi matanya. Setelah pertunjukan selesai, ia kembali seperti biasa, tak mampu melihat apapun. Tetapi setiap kali gamelan ditabuh, tubuhnya bisa bergerak dengan sempurna. Kisah penari buta itu menjadi bukti bahwa roh memang bisa mengambil alih tubuh manusia. Satu hal yang selalu ditekankan para sesepuh adalah doa penutup. Setelah pertunjukan usai, pawang membaca doa agar roh kembali ke alamnya. Jika doa ini tidak dilakukan, penari bisa terus kerasukan berhari-hari. Beberapa bahkan bisa sakit atau linglung sepanjang hidupnya. Doa penutup dianggap sebagai ikatan terakhir yang memisahkan manusia dengan roh. Karena itu, setiap penari selalu berterima kasih kepada pawang. Tanpa doa itu, kuda lumping bisa menjadi bencana, bukan lagi seni. Di beberapa desa ada legenda tentang roh kuda putih yang dianggap paling sakti. Roh itu hanya datang bila sesajen benar-benar lengkap dan doa dibacakan dengan khusyuk. Jika ia datang, penari yang dirasukinya akan menari dengan gerakan luar biasa indah. Namun, roh kuda putih juga dikenal sangat pemilih. Jika ia merasa tidak dihormati, pertunjukan bisa kacau balau. Karena itu, setiap kali memanggilnya, pawang harus sangat berhati-hati. Kehadirannya adalah berkah sekaligus ujian. Beberapa kali, penonton mengaku mendengar suara-suara aneh di sela gamelan. Ada yang berupa teriakan prajurit, ada pula ringkikan kuda. Padahal tidak ada siapapun yang mengeluarkan suara itu. Suara itu diyakini datang dari alam gaib yang ikut menyaksikan pertunjukan. Bagi yang percaya, suara itu adalah tanda roh sedang senang. Tetapi bagi yang tidak siap, suara itu bisa membuat bulu kuduk merinding. Inilah alasan mengapa kuda lumping selalu menyimpan nuansa misteri, bahkan bagi penonton yang paling berani. Kini, kuda lumping sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Para penari muda belajar dari tetua dan pawang baru dididik sejak kecil. Mereka tidak hanya belajar menari, tetapi juga menjaga kesakralan. Tarian ini bukan sekadar hiburan, melainkan pusaka leluhur yang harus dijaga. Banyak yang percaya, jika kuda lumping dilupakan, roh penjaga akan marah. Karena itu, meski zaman berubah,
masyarakat tetap melestarikan tarian ini. Ia adalah warisan yang mengikat manusia dengan dunia gaib dengan akar yang tak bisa diputuskan. Hingga hari ini, kuda lumping tetap menjadi tarian penuh misteri. Ia lahir dari semangat perlawanan, tetapi tumbuh dengan nuansa gaib yang tak bisa dijelaskan. Setiap pertunjukan selalu menghadirkan rasa kagum sekaligus takut antara seni dan dunia roh. Asal-usulnya telah menjadi legenda, tetapi misterinya terus hidup. Roh-roh prajurit dan kuda dipercaya masih hadir setiap kali gamelan berbunyi. Dan selama kuda lumping tetap ditarikan, misteri itu akan selalu menyelimuti, abadi dalam denyut nadi budaya Jawa.